Nah, ini sekarang komponen aktif. Ini hari ini nih yang akan kita pelajari komponen aktif. Komponen aktif mulai dari transistor. Transistor itu yang kakinya 3. Yang kakinya 3. Jadi kalau kita lihat di sini ada enggak kaki 3? Kita sisir dulu satu persatu. Fungsi transistor ini adalah sebagai penguat. Kaki 3. Ada yang lihat? Larutan. Nah, kalau mau lebih jelas kita nyisirnya, kita pakai mikroskop, stetoskop. Stetoskop mau meriksa pasien. Nah, oke. Belum mau masuk. Ini kita paskan dulu. Oke. Oke. Oke, ini kita paskan dulu. Kaki 3. Kaki 3. Kita lihat transistor. Paling kecil dia kaki 3. Artinya gini, nanti akan juga ada transistor yang lebih dari satu dijadikan, tapi dijadikan satu gitu. Nah, jadi lebih besar bentuknya, bisa jadi kotak-kotak seperti ini, atau bahkan sebenarnya yang namanya IC itu adalah kumpulan dari banyak transistor gitu. Nah, ini yang dia berdiri sendiri kita cari dulu. Nggak ada, nggak nampak. Sini ada nggak transistor? Dan sangat jarang memang untuk handphone sekarang sudah jarang sekali dipakai. Di sini ada. Ada mana? Ada. Oke, sebentar. Langsung di sini. Nah, nampak ya? Ya. Nih, Oh. Ya. kaki 3 seperti ini. Ini transistor. Nih, kita kenali di sebelahnya. Ya, sekalian. Ini transistor, di sebelahnya dioda. Iya. Dioda, kapasitor, resistor. Ya, enggak mau dibilang wajib dihafal ya enggak juga ya, ngapain juga dihafal, nanti lama-lama ingat sendiri kok dengan berjalannya waktu. Oke. Nah, ini Jal, ini kira-kira apa Jal? Ini Jal, lilitan ya, ini lilitan juga gitu ya. Jadi bentuk lilitan tuh ada beberapa model, ada yang model seperti ini. Ini kalau kita belah, ini betul-betul melilit-lilit nih. Ada gulungan. Kalau ini tidak kelihatan, lilitan juga. Ya, besar-besar coklat, kapasitor. Ya. Kapasitor, kemudian kapasitor. Nah, ini IC ya. Ini apa ini? Fuse, ya. R fuse. Dia resistor tapi dijadikan fuse. Karena kalau R kan ada hambatan. Tapi dia tidak ada hambatannya, loss. Jadi fuse dia. Bisa jadi sikring. Ya. Nah, lilitan transistor juga ada di sini nih. Bukan ding. Saya pikir resistor. Ini dioda, resistor, dioda. Ya. Jadi untuk komponen-komponen seperti itu. Nah, LED kita sudah jarang nemukan. Paling ketemu kalau di handphone itu ini apa? Lampu blitz. Oh. Ya. Ini pakai LED nih, dia nih. Ya, karena LED sekarang sudah ada di LCD-nya. Jadi kalau LCD mau kita belah, ya kalau zaman 3315, 8250 itu ya LED-nya nampak ya. Nah, kalau sekarang tidak ada, ini paling blitz seperti ini, lampu flash. Oke. Kemudian ada IC. Ya, jadi komponen pasif itu ada yang namanya IC. Apa? Integrated Circuit. Antena switch. Yang pertama, fungsinya mengirim dan menerima sinyal. Yang mana dia? Jadi saya untuk perkenalan seperti ini lebih nyaman menggunakan Borneo.
Lebih nyaman menggunakan Borneo. Ya. Ini nanti Bang Irfan juga dapat Borneo 1 bulan ya. Kemudian bebas nih. Kita pakai mesinnya. Jenengan tadi apa ini? Redmi Pro. Redmi Pro. Redmi Pro kita buka ya. Redmi Pro. Di sini. Bisa ya? Redmi Pro. Saya belum pernah coba nih. Saya belum pernah pakai ini. 3 data found. Oke. Terus hasilnya di mana? Oh ya, iya. Oh. Oke, ntar ya. Di skema dia muncul. Di sini juga dia muncul. Oke, lebih cepat ya. Ini di dioda mode nih. Terus di atas juga pasti ada nih. Muncul juga ya. Oh, asik ya. Makanya saya nggak tahu. Siapa? Jauh yang ngotak-ngatik ya? Senangannya memang cenderung ngotak-ngatik. Mulai itu. Ini Redmi Pro kita buka. Di sini pasti ada yang di menu atas ya, hardware solution ini ya. Hardware solution menunya atas, ini sub menunya. Nah, pasti ada komponen NAND di sini. Rata-rata ada. Nih. Nah, mana sih di sini antena switch? Yang pengen kita cari tahu ya. Oke, ini Redmi Pro. Nah, sudah kita sesuaikan dengan yang di PCB. Mana antena switch? Ya, di Android rata-rata sudah tidak disebut dengan nama antena switch. Kenapa? Dia jadi satu dengan PA2G. Ini. Ya, ini PA2G. Sini dia. Jadi posisinya di PCB ini. Hilang ya? Oke. Ada ya. Nah, jadi pelan-pelan kita cari tahu satu per satu. PA. Kemudian antena switch tadi, antena switch dulu yang pertama. Kemudian ini yang kedua PA ya. PA di sini yang dimaksudkan adalah PA 3G dan 4G tentunya. Nantinya banyak yang sudah pakai 5G. Nah, jadi seperti ini. Fungsi PA itu bukan ngolah sinyal, tetapi menguatkan sinyal. Jadi kalau sinyal lemah, suloyo sedikit di dalam ruangan banyak nggak ada sinyalnya, ya PA-nya bermasalah. Mana dia nih? Nah, di sini kita lihat. Ini ada PA 1. Ya. Ada lagi? Ini? Ya. Ada PA ini. Nah, yang mana yang 3G, mana yang 4G? Untuk lebih mudahnya nanti buka skema. Ya, buka skema. Atau bahkan di sini juga ada jalur ini apa namanya? Network. Mana network? Ini ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu yang 3G atau 4G yang mana. Karena di Borneo dijelaskan. Ini antena switch plus PA2G. Kalau ada yang garis warna pink, ini adalah antena 4G-nya. Ini. Nah, ini antena 4G-nya, terpisah sendiri. Oke? Dan nggak usah dihafal. Ngapain kita ngapal bentuk PA satu persatu? Yo. Bikin kerjaan aja ya. Pengen nanya, buka kitab suci. Borneo Hardware Solution. Oke, itu PA, kemudian ada RF. Yang ketiga ini, IC RF. Radio frekuensi, mengolah sinyal. Jadi semua pekerjaan sinyal tuh dia yang ngolah. Ini dia. Mana? RF. Ini. Ya, ini dia. Kalau kita buka di komponen tadi, nah ini RF ya. Ya, dia punya banyak nama. Kadang namanya WTR, kadang namanya SDR, itu yang disebut.
Orang kan siti-siti munine wah WTR lagi. Padahal belum tentu. WTR itu hanya nama di suatu tipe. Sedangkan nama umumnya dia RF. RF itu bisa menggunakan WTR, bisa menggunakan salah satunya nih MT6176. Nah, sama. Namanya aja yang beda. Seperti itu. Oke, cepet kita nih. Ngabsen tok. Power, PMIC. Ngolah dan distribusi tegangan. Dapat tegangan dari IC cas. Ya. IC cas dapat tegangan dari baterai. Ya. Baterai, IC cas, baru IC power. Diolah tegangan itu. Nanti baru dibagikan ke IC-IC yang lain. Ya. Besok ini materi distribusi tegangan hari Senin. Besok minggu libur kita ya. Libur. Oke. Saya mau pacaran ya. Oke. Saya lanjut kerja. Oke, siap. Ini dia, kemudian mana dia fisiknya? Nah, power MT 6351V. Banyak prajuritnya nih salah satu cirinya. Di sekitarnya banyak kapasitor resistor. Oke. Kemudian IC audio. IC audio tidak akan kita temukan secara fisik, tetapi dia gabung jadi satu dengan IC lain. Contoh nih, kalau di sini, ya, di sini kita lihat blok audio. Mana ear speaker? Mana? OLCD. Oh ya Allah. Nah, bener enggak? Ya ini kan dia ya. Kalau udah banyak garis berarti ini dia. Nah, apa ini tadi? Kita lihat di komponen NEM. IC power. Jadi satu dia. Jadi jangan cari fisiknya. IC audio rata-rata jadi satu dengan IC power. Itu. Colok speaker aktif. Doain aja tuh orang-orang tuh. Biar mati gitu kan. Kenapa? Logikanya tuh lo gini. Ini listrik loh 220 volt. Ini handphone kita dihubungkan pakai kabel AUX, begini langsung thread gitu kan ya. Di sini tidak ada pengamannya. Begitu ada lonjakan listrik PLN, seret, short langsung ke sini. Langsungnya ke IC power. Makanya banyak kasus colok speaker aktif mati, ya. Seperti itu. Kecuali memang IC audionya terpisah. Paling nanti satu blok audio nggak bisa semua. Ada tanda headset itu tuh. Yes, itu juga salah satunya. Salah satunya bisa karena awalnya sering pakai cek audio. Ya, pakai AUX ya. Oke. Itu. Lalu terus gimana? Ya. Cari dulu ada enggak jalur yang ada penanganannya nanti, ada caranya. Oke, ini kemudian absen lagi, audio ini sudah. IC cas. Ya, IC cas ngatur fungsi charging. Ya. Kita lihat IC cas di sini. Charger, data. Nah, kalau mau dilihat komponen NEM ya cari aja di sini. Mana komponen NEM? Charger ini ya. Yang bawah ini ya. Jadi ada kaki yang banyak di luar ini. Ada yang seperti ini. Biasanya kalau bentuk seperti ini dia berdiri sendiri, hanya charger doang. Tapi banyak di handphone lain yang charger ini jadi satu juga dengan audio, jadi satu dengan lampu, gitu. Namanya PMI. Biasanya handphone-handphone yang menggunakan chipset Qualcomm. Ya, MediaTek, gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah ini tadi charger datanya nih kelihatan. Nah, jadi ini fungsinya hanya cas dan fungsi cas dan untuk supply tegangan ke IC power nantinya ini. Oke, lanjut. UI, user interface. IC ngatur getar, lampu, touchscreen, dering. Biasanya dia IC sendiri-sendiri. Contoh nih seperti ini. Driver audio. Jadi IC yang menghandle supaya suara buzzer, suara loudspeaker kedengaran. Nah, ini masuknya ke UI dia. Tapi ada banyak yang tadi seperti tadi dijadiin satu dengan IC cas. Gitu. Nah, kalau di sini audionya
UI ya. Mana komponen? Ya ini, like sendiri nih. Ya kan? Kenapa? Pakai IC cas kecil nih. Biasanya dijadiin satu, jadi satu IC. Yang jelas nih, IC lampu sendiri, getar sendiri dia. Ini SIM card. IC audionya sendiri. Ini audio buzzer nih pastinya. Ya. Audio buzzer. Jadi maksud saya audio ampli. Karena IC audionya sendiri memang jadi satu sama IC power tadi. Cuman untuk penguat suara supaya kita bisa mendengarkan di loudspeaker, dia ada amplinya sendiri. Sebenarnya ya kalau dilogikakan seperti barang-barang sehari-hari ya handphone juga mirip. Punya tugas masing-masing. Satu alat, satu tugas. Itu bagus. Nah, kesininya untuk ngirit harga banyak handphone tuh yang ngirit lah, boleh dikatakan gitu. Satu orang dua tugas. Oh, dua tugas masih mending ya. Kalau nggak percaya ini kita bukakan satu nih. Ya, nggak usah ini Nokia. Ya, kan? Iya kan Nokia. Yang kecil-kecil. Tipe berapa ya? Ini 220 gitu kan ya. Ini kan handphone kecil nih. Komponen NEM. Sebelahnya enggak ada. Kosong. Ininya cuma berapa biji tuh? IC-nya. 1 2 bukan nih. Ini 1 PA. Chipset 2 3 ini. Udah. Iya kan? Terus kemana? Kemana yang lain-lain? Ini sampai 9. Sampai segini. Wah kan handphonenya banyak. Nggak ada Bluetooth-nya mbak, nggak ada GPS, nggak ada. Iya, standar itu IC di handphone itu ada paling tidak 12. Atau oke, ini 2 nggak kita hitung karena dia kecil banget. Boleh dikatakan bukan IC. Ada 10 paling tidak. Lah ini 3 IC piye? Kemana yang lainnya? Dijadiin 1. Bukan 2 jadi 1 lagi, 3 jadi 1, 4 jadi 1. Saya bahkan nggak pernah ngelihat, pernah buka di zaman dulu kemarin tuh ada handphone friend. ZTE, friend. ZTE ya. Asia. Wong IC ini cuma 2 biji. Bayangkan berapa banyak tuh. Betapa berat beban IC-nya menanggung derita. Ya kan? Karena dia harganya terlalu murah. Iya, nah, itulah kenapa handphone itu jadi murah. Kalau boleh kita katakan, kita hitung global umum lah. Satu IC itu harganya 10.000. 3 biji berarti kan 30.000. Coba kita hitung yang tadi nih. Ini. Berapa banyak dia punya IC? 1, 2, 3, 4, ya kan ya? Iya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paling tidak. Segitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau IC itu memang fungsinya adalah menghandle suatu fungsi. Ya, tergantung dari namanya juga. Nah, ini tadi. IC cas tadi, UI juga. Ini ampli buzzer ini. CPU, otaknya. Otak ya. Oke, CPU itu luar biasa. Gendul Mbah Tommy gedenya. Kayak wong ning sawah. Matun. Ngerti ya sampean istilah matun ya zaman now. Masih mana ya? Iki mbok ngerti apa ora kowe matun? Tahu apa ora? Ngelas nek ngerti nek matun. Matun tak tentu. Derep. Daud. Aku tahu derep neng daerah Ngawi biar nih. Ya kerja tani kan wong tani ya. Oke. Baik ya, ini otaknya. Dialah yang mengontrol seluruh fungsi handphone. Saya berteori kayak gini enggak mau terlalu banyak. Jadi hanya sekadar ngabsen kawan-kawan tahu. Tapi lebih nanti pada waktu fungsinya ini baru kita renungkan, baru kita ikutkan dalam analisa.
kalau memang kita belum pernah mengerjakan sesuatu yang ada SOP-nya. Contoh, ngecas kan jelas SOP-nya. Tapi ada kerusakan yang aneh. Mau ndak mau kita dipaksa untuk mikir. Lah, fungsi-fungsi IC inilah kita libatkan. Yeah. Contoh nih, blok ngecas. Dia ngecas. Tapi nanti cuma setengah jam. Ah, ini ngarang sih kasusnya. Setengah jam bagus ngecas. Pokoknya setelah setengah jam Dia cut sendiri. cut sendiri misalnya. Udah ganti baterai, udah ganti IC cas apa. Itu kan mau ndak mau nguras otak kita. Tentunya harus kita cari tahu kira-kira ini ngapain nih kok dia setengah jam. Padahal standarnya cas penuh barulah dia berhenti kan begitu. Dan memang tidak ada sih kasus di sini begitu. Ini karangan saya. Kira-kira misalnya kalau ada. Nah, kalau ada ya kita mikir berarti kenapa ya? Cas itu kan ya otomatis. Dia ada AutoCAD-nya. Ada AutoCAD-nya. Jadi kalau baterai penuh dia berhenti. Bukan, ada AutoCAD dari IC casnya sendiri. Kalau OVP itu pengaman. Ya, pengaman cas. Nah, ya nantilah wong itu kasus karangan loh. Dadak mikir. Oke? Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ini dia tadi semua komponen-komponen yang ada termasuk RAM. Ini tadi ya. CPU, ada IC flash ya. IC flash istilah umumnya. Storage, ada kadang orang nyebutnya eMMC, MCP. eMMC itu IC storage yang gabung antara penyimpanan dengan IC flash-nya sendiri, ya, termasuk dengan RAM jadi satu. eMMC ya. Sedangkan eMMCP dia RAM-nya terpisah. Jadi hanya storage dengan kontrol istilahnya. Nanti ada penjelasannya sendiri lah. Jadi ini jenis-jenisnya IC flash. NAND flash ini kalau iPhone, cerita iPhone ini. iPhone NAND flash. NAND flash. Kalau handphone Cina Bien ada not flash. Ya, ini. Oke. Nah, sedangkan ada RAM bantu CPU untuk baca storage. RAM ini kadang ada yang jadi satu di CPU, ada yang jadi satu di IC flash, eMMC, ada yang dia berdiri sendiri. Seperti itu. Makin tinggi RAM sama dengan komputer, makin cepet. Makanya sekarang handphone sekarang keluar RAM-nya rolas. Bisa ruang kerja. Jadi ya, ruang mikirnya. Ruang mikir kan dia bantu mikir ini. Dia baca untuk membaca storage, CPU pasti membutuhkan RAM. Kayaknya HP kayak gini bisa di-upgrade. Kami juga bisa. Bisa iya, bisa tidak, tergantung. Ya. Ada yang cocok apa enggak? Banyak hal yang mempengaruhi. Yang jelas satu jenisnya dulu, jenisnya. Dia pakai tipe eMMC versi berapa? eMMC-nya jadi satu enggak sama RAM. Gitu ya. Ada enggak yang serupa tapi yang kapasitasnya lebih besar gitu. Saya sendiri tidak begitu tertarik untuk upgrade RAM. Ya untuk dalami gitu ya. Karena kita bisa ngasihkan alternatif, Pak, kalau mau 256 atau RAM tinggi, ganti aja handphonenya ini gitu. Ganti mesin. Iya. Ganti pemilik. Ganti pemilik bahkan ya kan. Kalau internal memori itu sama aja untuk RAM. Beda. Internal memory itu tadi IC flash. IC flash. Tergantung juga ya. Kan tidak ada yang jadi satu, ada yang berdiri sendiri. Gitu. Oke? Itu jenis-jenisnya. Jadi nanti kawan-kawan tinggal cek satu persatu. Oh iya, dicabut. Ada yang gitu ya? Sangar kan? Tablet kotak gede. Jadi enak ya? Kalau pas rusak ya atau upgrade. Tapi upgrade pun nanti tergantung juga. Dia kan akan membaca konfigurasinya. Masalahnya itu. Apalagi bahkan ada banyak handphone sekarang yang kalau kita ganti storage-nya itu harus ganti CPU juga, sak paket dia. Wah, saya bilang ribet banget ya gitu. Jadi kalau nggak ganti sama semuanya nggak balance, nggak bisa, bahkan nggak hidup. Jadi dia deteksi keberadaan CPU-nya gitu. Nah, kita memang tidak sampai ke situ belajarnya terus terang. Tapi ada kalau kawan-kawan memang mau sampai ke situ, ada tingkatannya lagi. tingkatan dan gini,
ayo belajar bareng-bareng. Gitu. Nggak usah kursus upgrade lain-lain sebagainya di mana-mana, dan tergantung kebutuhan juga. Oh, nggak butuh sehari-hari orang konektor cas ganti LCD apa. Yang paling cepat itu satu dulu. Yang familiar. Yang kedua mati total sinyal gitu kan ya. Nah, kalau kita mainnya di mall ya, tokonya di mall kayak di Jakarta gitu ya, banyak tuh orang yang suka aneh-aneh. Di customnya itu tadi dari internalnya. Kalau iPhone jauh lebih mudah. Walaupun satu paket harganya juga luar biasa. Misalnya iPhone 7 yang iPhone rendah-rendah ya. iPhone 7 dia 64, dia mau ganti 128 atau 256 bisa. Karena emang dari awal ada varian. Ada variannya. Dibelikan. Tinggal IC-nya saja yang diganti. Ya. Gitu ya. Kalau J2 Prime pengen RAM 6 kan kita nyari RAM 6 untuk J2 Prime kan Nggak ketemu. Maksudnya itu. Ya tinggal ini Pak, bisa Pak gitu ya. Harganya gitu kan. Carikan handphone yang RAM 6 kan. Kasih tempelan J2 Prime. Ngajak guyon. Gue ngejak guyon ya. Oke, gitu ya. Sesi pertama kita. Nanti sesi kedua saya pengen nunjukkan IC, nyetak IC CPU sama MMC. Jadi biar nanti lebih lancar lagi dalam latihan ya. Oke?